buat jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang buat jamaah Islam itu indah ya. Kita akan membacakan pertanyaan masuk di sosial media Islam itu indah. Dan langsung dijawab sama guru-guru kita nih. Yang pertama saya akan membacakan pertanyaan dari @algifariandi7. Tanya dong Ustadz, Assalamualaikum. Ustadz, Ustazah mau nanya, maaf sebelumnya jika kita sedang berpergian terus pakaian kita dalam keadaan terkena hadas anak kecil. Sedangkan kita tidak bawa pakaian ganti, bertepatan dengan waktu sholat. Kira-kira bagaimana ya? Apa yang harus kita lakukan? Syekh, mohon izin dijawab Syekh. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. Subhanallah. Islam itu indah. Masya Allah. Islam itu indah. Sampai bahas itu. Kalau kena, di sini ada perbedaan masalah apakah anak kecil ini sudah makan atau belum makan. Betul. Maksudnya apakah umurnya sudah 2 tahun lebih atau belum. Terus itu laki-laki atau perempuan. Betul. Jadi beda-beda hukumnya. Tapi semuanya itu air kecil semuanya najis. Semuanya najis. Tapi kalau untuk anak laki-laki yang kecil yang belum 2 tahun, yang masih cuman minumnya susu, belum makan. Kalau masih ini anak yang laki-laki beda dengan yang perempuan. Yang laki-laki masih ringan najisnya, tapi tetap najis. Jadi dengan air yang sedikit aja bisa bersihin, udah selesai. Tapi begitu anak yang perempuan harus dicuci dengan benar. Di sini masalahnya kita dalam perjalanan begitu sudah kena air kecil anak kita, sudah datang waktu salat, apa yang kita lakukan? Yang jelas, yang kita tadi bilang, taharatul badan wa taharatul libas wa taharatul makan. Jadi tempatnya suci, badannya suci, bajunya suci. Tiga-tiga ini. Seandainya kita belum ada gantian, sudah datang waktu salat, tetap tidak boleh salat dengan pakaian yang najis. Tidak boleh salat dengan pakaian yang najis. Solusinya bagaimana? Masih boleh salat dengan pakaian yang basah. Jadi bisa cuci, pakai lagi, salat. Nah, betul. Jadi sekarang, ya tidak ada yang dilarang. Jangan kalau misal bajunya kena hujan misalnya, tidak boleh salat. Tidak ada begitu. Betul. Kalau memang masih tahir, boleh. Masya Jadi Allah. di sini jalan keluarnya, cuci dulu baik-baik, pakai lagi, baru salat lagi. Wallahu a'lam. Iya, Masya Allah. Ini mungkin buat jamaah yang ada di rumah ya, saya mungkin bantu jelaskan sedikit bicara masalah tentang membersihkannya. Pernah diajarkan juga sama guru-guru kita. Bagian yang terkena itu kalau bisa diikat dulu pakai karet atau apapun bentuknya. Nah itu yang dicuci. Ada patokannya ada 2. Yang pertama menghilangkan warna, yang kedua adalah menghilangkan bau. Setelah itu insya Allah udah bisa buat sholat. Jadi tadi saya bilang kalau basah nggak ada masalah. Yang penting suci kan gitu. Betul. Ya Masya Allah. Sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya dari @rizaldi.rdi. Tanya dong Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya ketika kita membuang air kecil atau besar, apakah ada doa tertentu yang harus kita ucapkan? Mohon bimbingannya. Jazakallah khairan kasiran. Wah, Masya Allah. Ustadz Habib jawab, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika masuk ke kamar mandi, dahulukan kaki sebelah kiri. Dan keluarnya kaki sebelah kanan. Dan sebelum masuk, bukan di dalam nih. Sebelum masuk ya. Niatin, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Berharap masuk kamar mandi gak diganggu setan. Pikirannya gak ngelayang-layang. Nah kalau misalkan gimana, lupa nih udah masuk nih. Udah di dalam. Nah ketika sudah ada di dalam, maka niatnya fil qulub, dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhir. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Tapi dalam hati. Di dalam hati. Baru ya kan. Mau istinja boleh, ya kan? Mau buang air kecil boleh, mau buang air besar boleh, mau cebok yang sebersih-bersihnya juga nggak apa-apa, mau mandi juga nggak apa-apa, bebas. Tapi yang jelas harus ada doa. Oleh karena itu, kita berharap jangan sampai yang tadi disampaikan guru-guru kita, jangan sampai perkara yang kecil kita bisa diazab kubur. Karena cuman gara-gara kencing kita adalah kencing yang
tercecer kena pakaiannya dan kena daripada bajunya jadi najis, kita paksakan sholat. Ingat, hal yang najis tidak boleh dilakukan untuk sholat, harus dibersihkan. Tadi betul, baunya dan juga warnanya. Kalau misalkan ada masih baunya, bersihkan sampai baunya hilang. Masih ada warnanya, warnanya hilangan. Bersihin, dikucek-kucek, ya kan? Sampai sebersih-bersihnya, sampai hilang bau dan warnanya. Oleh karena itu, berharap kita ini agar mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah, jangan sampai keluarga kita, saudara kita terkena azab kencing sembarangan jadi najis. Masya Allah, jazakallah khair kasir, makasih banyak guru-gurunya, pertanyaan apa jawabannya, dan juga makasih banyak pertanyaan dari jamaah Islam itu yang sudah mengirimkan pertanyaan. Nah sekarang sama-sama kita akan berdoa bersama nih dipimpin guru kita Ustaz Syam. Mohon izin, tafadhol Ustaz Syam waktunya. Mohon izin Syekh Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من العلماء العاملين واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم بارك لنا في شهر شعبان وبلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية ورزق واسعة اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Amin amin ya rabbal alamin, masya Allah, alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa juga kita mengingatkan kembali kepada jamaah ya, untuk selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan 4M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menonton Islam itu indah. Akhirnya saya Fadli mundur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bicara soal rezeki nih, apalagi kita sedang di masa pandemi ini. Banyak sekali orang yang bertanya-tanya, ya Allah ini katanya rezeki udah ada yang ngatur. Tapi kok rezeki saya mampet-mampet aja, ini gimana sih yang ngaturnya? Rezeki mampet, jangan lakukan 9 hal ini. Ya Allah, pinjam 100.000, pakai catatan dengan orang tua. Kalau dengan orang lain, is okay, Ustaz Syam, harus ada catatan. Tapi ini dengan orang tua, ya Rob. Kalau kita hitung-hitungan dengan orang tua, hitung setetes air susu yang diberikan ibu kepada kita. Janganlah kita berlaku bakhil ataupun pelit. Muhlikatun syuha muta'un. Binasalah mereka yang kikir. Maklul ghani zulmun. Kalau ada orang kaya mampu bayar hutang lalu dia menunda-nunda pembayarannya maka termasuk kezaliman.